duduk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Selamat pagi semuanya, shalom. Hari ini ucapannya nggak boleh cuma shalom karena minggu lalu ini nampaknya masih ada nuansa-nuansanya ya. Selain alat musik, saya lihat beberapa juga masih menggunakan baju warna merah. Maka izinkan saya mengucapkan kongsi sinien, sangti cufuni, terakhir angponalai. Itu ucapan yang nggak boleh diucapkan katanya ya. Dan Bapak Ibu, kita tahun ini nih roller coaster perasaan Bapak Ibu. Kenapa? Habis kongsi-kongsi nuansa merah, Imlek, sukacita. Sekarang kita melihat di depan nuansanya sudah berubah menjadi ungu. Yang menandakan ada sebuah kondisi di mana kita diajak untuk refleksi, merenung, dan memikirkan ulang tentang kehidupan kita. Di hadapan akan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk kesempatan itulah hari ini kita akan masuk di dalam masa Prapaskah. Masa di mana kita mengingat kembali akan kasih pengorbanan Kristus yang datang, mati, dan bangkit bagi setiap kita. Dan dalam momen ini satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama berbicara mengenai selfish, ego, kepentingan diri, dan belajar untuk selfless. Satu nats firman Tuhan akan terambil dari Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Matius 16, 21 ayat 28 kita bisa membuka Alkitab kita, menyimaknya di dalam Alkitab kita masing-masing. Dan izinkan saya membacanya menurut terjemahan Alkitab baru yang pertama. Matius 16, 21, 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang akan dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Bapak Ibu berbicara mengenai selfish, mengutamakan, mementingkan diri sendiri. Apa sih yang muncul di dalam benak dan pikiran kita? Saya mencoba menebak Bapak Ibu. Mayoritas orang ketika membicarakan mengenai selfish, itu muncul gambaran seperti orang tua yang sedang mengajak anaknya jalan. Saya membayangkan skenario ini karena saya pernah berada melihat kondisi itu di depan mata saya. Di sebuah tempat perbelanjaan lalu anaknya kemudian berkata, Daddy, Mami, aku mau beli ini. Lalu sama seperti kebiasaan banyak orang tua melihat barang yang dibeli anak dan berkata, enggak, itu kita enggak butuh sekarang, kita enggak beli. Dan apa yang akan anak itu lakukan? Dia akan memaksa, dia akan meronta-ronta. Sebagian anak menggunakan trik yang sama. Saya nggak tahu tuh anak-anak janjian di mana gitu ya. Selalu caranya sama gitu ya. Duduk di lantai, marah-marah, nangis, goyang-goyang kaki gitu ya sambil teriak-teriak. Pokoknya mau ini, aku mau ini, nggak mau, nggak pokoknya minta dibelikan. Kita nggak butuh, kita nggak perlu hal itu, nggak usah taruh kembali pokoknya. Dan banyak skenario yang kita bisa pikirkan.
Mungkin ketika kita membayangkan selfish, kita membayangkan kondisi semacam ini. Tentu saja Bapak Ibu, saya harus katakan bahwa itu salah satu contoh selfish. Memaksa, meminta sesuatu hal yang mungkin tidak tepat, tapi pokoknya karena kita suka. Dan seringkali selfish semacam ini langsung dikategorikan sebagai sebuah tindakan yang buruk dan salah dan keliru. Bapak Ibu, jelas memaksa seperti ini keliru. Iya. Tapi Bapak Ibu, permisi tanya. Berapa banyak di antara kita juga memaksakan hal-hal baik yang menurut kita baik kepada Tuhan. Selfish di dalam gambar Alkitab bukan sekedar berbicara mengenai memaksa dosa yang kelihatan dengan jelas perbuatan moral yang buruk. Ketika kita ibarat kata dikatakan, pokoknya ini mau saya, kan gak salah toh. Kan baik kan. Gak mau peduli kepada kehendak Tuhan. Gak mau peduli kepada rencana Allah. Itu selfish. Itu ego, mementingkan diri. Maka hari ini Bapak Ibu saya mengajak kita mencoba merenungkan teks ini. Dan mencoba bertanya-tanya. Kenapa ya? Saya ini tahu bahwa selfish itu salah. Tapi kenapa seringkali tetap dikerjakan? Saya tahu tidak boleh selfish, tetapi kenapa kalau kita koreksi dalam kehidupan kita? Saya sangat percaya tidak semua dimensi hidup kita itu egois. Sekali lagi ya, saya percaya ada area-area tertentu dalam hidup kita itu bisa dengan rela hati menyerahkan segala keinginan kita. Kita rela kok untuk tidak terjadi apa-apa, kita rela kok untuk bukan kehendak kita yang jadi. Iya, tapi bukankah tetap ada area-area tertentu dalam hidup kita? Kita itu selfish, mementingkan diri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya ingin mengajak kita merenungkan teks ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa ya saya ini seringkali selfish, bukan sekedar masalah praktek hidup sehari-hari kita selfish, tetapi termasuk kita selfish terhadap Allah. Kita egois, kita mementingkan diri daripada kepentingan Allah. Dan kita mau belajar selfless. Apa sih yang Alkitab ajarkan tentang selfless? Karena dunia juga mengajarkan tentang selfless. Dunia juga memberitahu kita untuk penting kita meletakkan segala keinginan diri kita. Tapi pertanyaan apa yang menjadi ajaran Tuhan bagi setiap kita? Ada dua hal Bapak Ibu yang kita bisa pelajari dari teks firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 16 ini. Yang pertama adalah ini. Kenapa ya seringkali kita itu selfish? Alasannya mungkin karena kita sedang ada dalam titik kenyamanan. Kalau orang berpikir bahwa orang yang selfish itu hanya orang yang kekurangan. Orang yang selfish, orang yang memaksakan kehendak diri itu karena kondisinya dia di bawah. Sehingga dia pingin cepat-cepat dapat sesuatu hal yang di atas. Betul sih bahwa itu bisa terjadi. Tapi jangan dipikir loh bahwa kita yang sudah baik, yang sudah stabil, yang sudah nyaman. Jangan berpikir bahwa kita gak akan selfish. Gambaran dunia saja terlebih dahulu Bapak Ibu, secara umum. Banyak orang berkata begini, nanti ya kalau saya sudah punya, saya itu akan tolong sebanyak-banyaknya orang. Wah, itu doa orang sebelum sukses. Setelah sukses yang terjadi apa? Setelah banyak uang apa yang terjadi? Apakah kemudian kita sebanyak-banyaknya tolong orang? Enggak juga loh. Belum tentu loh. Sehingga Bapak Ibu selfish itu bisa dialami oleh semua kategori orang. Dan kali ini di dalam bagian yang pertama ini saya mau mengajak kita melihat bahwa kita yang nyaman pun patut berhati-hati. Jangan-jangan kita menjadi selfish karena kita sedang mencoba mempertahankan kenyamanan hidup kita. Dan itulah yang kita lihat di dalam tulisan atau dalam kisah yang dituliskan oleh Injil Matius ini. Bapak Ibu, untuk kita bisa memahami lebih detail teks ini, mau tidak mau kita harus sedikit melihat konteks sebelumnya. Kalau kita melihat di dalam Matius 16 ayat 16, di sana ceritanya Tuhan Yesus sedang bertanya pada murid-muridnya. Menurut kamu,
siapakah aku ini? Dan kita tahu bersama Petrus dengan cepat tanggap. Dia segera menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan perkataannya ini benar. Bahkan Tuhan mengkonfirmasi dan mengatakan engkau tahu karena Allah itu menyingkapkan kebenaran itu bagi kamu. Ini adalah kalimat yang benar dan ini adalah kata-kata yang tepat. Tapi Bapak Ibu pertanyaannya adalah begini. Ketika Petrus itu mengatakan engkau ini Mesias, bayangan Petrus tentang Mesias itu apa? Apakah bayangan Petrus tentang Mesias itu sama enggak dengan apa yang Allah itu sedang pikirkan dan rancangkan tentang Mesias itu? Kalau kita membaca teks tadi kita tahu dengan jelas beda. Karena begitu Tuhan mengatakan betul, aku adalah sang Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kalian itu dengarkan, aku Mesias akan menuju ke Yerusalem, aku akan ditangkap, aku akan menderita di bawah tua-tua Yahudi, dan aku akan mati dan dibangkitkan. Petrus memikirkan hal tersebut enggak? Enggak. Buktinya maka dia menarik Yesus. Buktinya maka dia menegur Yesus. Dan Bapak Ibu, tindakan Petrus menegur dan memarahi Yesus, menarik Yesus, itu secara kultur budaya waktu itu tidak normal. Murid tidak pernah kemudian menarik tangan gurunya. Dan sekali lagi di depan publik. Petrus tidak sedang mengajak Yesus, yuk kita bicara 4 mata dulu di belakang. Enggak. Dia menarik depan umum dan kemudian menegur. Dan teks kata menegur di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu digunakan beberapa kali dalam catatan Injil. Dan biasanya Yesus yang menggunakan untuk hal ini. Menghardik angin ribut. Menggunakan kata ini. Mengusir setan. Menghardik setan. Menggunakan kata menegur ini. Bisa bayangkan ketika Petrus menggunakan cara intensi yang sama kepada Yesus yang sedang memberitahu aku adalah seorang Mesias yang akan menderita. Kok bisa sih Petrus bertindak seperti ini? Kenapa Petrus bisa melakukan tindakan yang tidak pernah terjadi dalam kultur budaya pada waktu itu? Alasannya sederhana Bapak Ibu, karena Petrus percaya Mesias itu akan membebaskan. Mesias itu akan menolong mereka lepas dari orang Romawi yang pada waktu itu sedang menindas mereka. Dan Bapak Ibu, Petrus yang sebagai orang Yahudi yang punya konsep Mesias sebagai pelepas itu semakin teguh mempercayai bahwa Yesus benar-benar adalah sang pelepas. Karena apa? Tanda-tanda mujizat yang Yesus lakukan. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau kita perang sama Romawi, ada tentara sakit, gampang. Nggak perlu ke polinya Elion, nggak usah lama ngantrinya. Apalagi pakai BPJS, aduh ribet. Panggil Yesus, urusan beres. Kalau kita butuh makanan, sedang ada dalam peperangan, makan dari mana? Tenang, ada Yesus semuanya aman. Kenapa? Cukup 5 roti, 2 ikan, kenyang. Bahkan sambil perang kita bisa buka toko bakery. Lumayan kan sambil jualan. Bukankah ini Mesias yang akan menguntungkan posisi mereka? Bahkan kalau kita amati lebih luas lagi. Kalau sampai nanti ada orang yang mati, ada tentara yang mati, gimana? Tenang, santai, ada Yesus di pihak kita. Gak usah takut, kenapa? Karena yang mati, Yesus sanggup bangkitkan. Wow, bukankah ini Mesias yang dinanti-nantikan? Bukankah ini Mesias yang menjanjikan sanggup melepaskan Israel dari tangan musuh? Sehingga Bapak Ibu ketika Petrus berjalan bersama dengan Yesus, semakin hari semakin melihat tanda-tanda Yesus yang jelas. Disitulah Petrus sedang membangun ideologinya, membangun konsep Mesiasnya. Dan dia berpikir Yesus cocok, inilah yang dinantikan, inilah yang kita butuhkan. Dan inilah titik kenyamanan kita. Ada Yesus, maka ada jaminan kenyamanan.
Berapa banyak di antara kita sedang memikirkan cara yang sama? Siapa Yesus bagi kita? Mungkin kita menjawab, dia Tuhan. Benar. Kalau Bapak Ibu masuk sekolah teologi, pasti nilainya A tuh. Siapa Yesus? Mungkin kita akan mengatakan bukan sekedar dia Tuhan, dia adalah juru selamat satu-satunya umat manusia. Ya, nggak ada yang salah dengan konsep tersebut. Tapi pertanyaannya secara praktek kehidupan kita. Benarkah kita betul-betul menjadikan dia Tuhan? Atau sebenarnya dia adalah sebuah alat yang kita lihat, oh Yesus sanggup melakukan tanda-tanda ini. Oh Yesus berkuasa dengan segala kuasa yang hebat. Oh tidak ada hal yang Yesus tidak bisa kerjakan dan lakukan. Dan kita semakin beriman kepada dia. Perhatikan, semakin beriman kepada dia. Tapi untuk apa? Bukan untuk tunduk. Bukan untuk taat. Tapi untuk memperalat dia. Memastikan yang kita inginkan, yang kita kerjakan dan lakukan, itu akan terjadi. Tuhan hanya kita jadikan sebagai penjaga zona nyaman. Bahkan mungkin saya perlu bertanya nih, termasuk kita yang hadir ibadah di tempat ini. Untuk apa sih datang ke gereja? Untuk apa sih melakukan ritual ibadah, baca Alkitab, berdoa? Bahkan mungkin sebagian di antara kita mulai berpuasa. Ada gereja tertentu melakukan tradisi puasa bahkan bukan cuma beberapa hari tapi 40 hari. Mungkin ada sebagian dari kita juga berpuasa. Pertanyaannya untuk apa? Apakah sungguh-sungguh demi menyatakan cinta kita kepada Tuhan? Apakah sungguh-sungguh demi menaklukkan diri kita kepada Tuhan? Atau jangan-jangan semua itu kita kerjakan untuk memastikan Tuhan, apapun yang kau inginkan sudah kulakukan, sekarang jangan lupa kerjakan bagianmu. Tuhan cuma jadi penjaga zona nyaman. Sehingga disinilah sebenarnya jadi Tuhan kita itu adalah kenyamanan kita. Dan untuk mempertahankan kenyamanan, kita egois. Kita nggak peduli. Kita mau apa yang kita harapkan dan inginkan. Sekali lagi, celakanya bahkan Tuhan kita libatkan di dalamnya. Di dalam konteks semacam ini, di dalam kehidupan selfish seperti ini, Kristus justru memanggil orang-orang percaya dengan sebuah gaya hidup yang kontras. Dengan gaya hidup selfless. Selfless yang seperti apa? Selfless yang dikatakannya adalah menyangkal diri. Bukankah Yesus dengan jelas berkata, barang siapa mau mengikut aku, atau barang siapa mau menjadi muridku, barang siapa mau hidup tunduk kepadaku, apa yang perlu dikerjakan dan dilakukan? Yesus mengatakan, menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Bapak Ibu, menyangkal diri bukan berarti kita menolak segala hal yang baik. Menyangkal diri itu bukan berarti kemudian kita tidak mau apa-apa. Menyangkal diri itu pertama-tama berarti kita perlu menyadari apa sih keinginan kita. Ada banyak ajaran Bapak Ibu di dalam dunia ini yang mengajar kita untuk jangan punya keinginan apapun. Jangan punya harapan apapun. Semakin punya harapan, hati-hati. Kalau tidak terjadi engkau akan kecewa. Maka pupuslah harapan-harapan tersebut. Kelihatannya baik Bapak Ibu. Dan kelihatannya bisa memberikan sebuah kehidupan yang lebih bahagia ketika kita tidak berharap apapun. Bapak Ibu jangan berpikir, wah itu ajaran pasti salah ya, itu ajaran pasti sesat ya. Oh Bapak Ibu, itu terjadi banyak Bapak Ibu. Banyak orang punya konteks model hidup seperti itu. Anak saya itu gak tahu belajar dari mana Bapak Ibu. Dia itu kalau punya kepinginan sesuatu, dia selalu berkata pada dirinya, jangan berharap, jangan berharap, jangan berharap. Saya tanya, kenapa kamu tidak boleh berharap? Kan gak apa-apa. Misalnya contoh, kita mau ajak, entar lagi yuk kita liburan yuk. Wah dia senang, tapi begitu dia senang, saya gak mau terlalu berharap, saya gak mau terlalu berharap. Kenapa? Supaya kalau nanti gak terjadi, sakitnya itu gak kerasa. Oh Bapak Ibu, bukankah hal seperti ini banyak sekali? Dilakukan bahkan secara praktis.
Apakah mungkin dia mempelajari ideologi filsafat tertentu? Belum tentu. Tapi secara praktis dihidupi, bukan? Banyak orang seperti ini. Apakah salah mempunyai harapan? Jelas tidak salah. Tapi pertanyaannya adalah gini. Kita harus tahu harapan kita harus tahu keinginan kita. Dan kita perlu tahu apa kaitan keinginan kita dengan kerajaan Tuhan. Kalau memang tidak ada kaitan apapun. Kalau kita melihat bahwa ini tidak berkontribusi apa-apa sih untuk memuliakan nama Tuhan. Ya ini bukan hal yang jahat. Tapi ini tidak ada dan saya tidak bisa melihat kaitannya dan motivasi saya memang bukan untuk Tuhan. Maka menyangkal diri adalah seorang yang bersedia meletakkan keinginan tersebut. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Setelah dia meletakkan keinginan tersebut, dia harus segera berbalik melihat kepada Tuhan dan bertanya, kalau maunya Tuhan apa? Ini mau saya sih. Dan saya nggak tahu nih. Dan memang nggak ada hubungannya sama Tuhan. Dan ini memang cuma bagi saya saja, senang-senangnya saya. Maka sekarang saya taruh dan saya mulai tanya, maunya Tuhan apa? Keinginan Tuhan bagi saya apa? Apa yang engkau rindukan terjadi dalam hidup saya, bahkan termasuk hari ini apa? Kita mau tanya. Tapi bukan cuma sekedar tanya, karena banyak orang Kristen suka tanya sama Tuhan. Tapi begitu dijawab, pertanyaannya siap tidak kita untuk belajar mencintai keinginan Tuhan tersebut. Dan menjadikan itu bukan cuma keinginannya Tuhan, tapi juga keinginan setiap kita. Bapak Ibu, ini titik penting dari menyangkal diri. Karena begitu kita cuma meletakkan keinginan kita, tanpa kemudian kita melakukan kalibrasi hati, mereposisi hati kita, mencintai yang Tuhan cintai, menginginkan yang Tuhan ingini. Dan kita belajar berkata, Tuhan tolong ubah hati saya. Bukan cinta apa yang saya mau, cinta Engkau, cinta yang Kau inginkan. Tanpa itu, percayalah, kita mungkin meletakkan keinginan kita sehari dua hari. Tapi kita pasti akan kembali ke dalam format awal. Contoh praktis saja Bapak Ibu. Barang siapa yang sedang diet, bukan dengan tujuan-tujuan yang jelas, pokoknya ikut tren-tren saja. Percayalah, suatu hari juga gak usah diet lagi. Maka gak heran ada peribahasa mengatakan, diet itu besok. Betul kan? Diet itu besok. Karena belum besok, yuk kita makan dulu. Itu bagi orang yang gak punya purpose jelas. Tapi Bapak Ibu, orang yang sudah punya purpose jelas pun, kalau dia tidak melakukan reposisi hatinya, dia tetap cinta apa yang dia cintai, cuman dia mau tolak, dia berusaha keras tolak, percayalah akan runtuh kok. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, itu terjadi dalam hidup saya. Saya diet, sedang diet. Kenapa? Karena sudah semakin lama semakin berusia. Walaupun masih muda sih ya. Cuman sudah mulai bertambah usia. Dan tahu bahwa dalam riwayat keluarga ada potensi untuk punya gula. Ya memang di rumah banyak gula sih Bapak Ibu ya. Tapi maksudnya gula darah gitu. Maka mulai diet. Dan Bapak Ibu, saya diet banyak bisa. Minuman manis sudah mulai tidak minum gitu ya. Saya mulai cinta yang pahit-pahit Bapak Ibu. Kopi pahit saya suka gitu ya. Cuman Broto Wali aja masih bergumul saya gitu ya. Kalau kopi pahit sudah bisa gitu ya. Tapi satu hal yang kecintaan saya Bapak Ibu. Yang membuat saya setiap kali pelayanan dan ditawari itu selalu terjadi dilema. Yaitu adalah bakmi Bapak Ibu. Gak tahu mie itu rasanya Bapak Ibu. Saya percaya salah satu makanan yang tersedia di langit dan bumi yang baru adalah bakmi rasanya gitu ya. Enak begitu. Dari bakmi yang mahal sampai Indomie seleraku. Benar-benar selera saya Bapak Ibu. Kalau nggak ada makanan di rumah paling gampang kepikirannya apa? Indomie. Murah, meriah, enak. Oh itu haujek sencing ping gitu kan. Maka kalau tawari, Pak Sam, habis pelayanan ya, lapar kan ya. Yuk makan mie. Saya pasti awal-awal akan berkata, enggak lah, saya sedang diet. Tapi kalau Bapak Ibu mencoba kembali,
Beneran Pak, gak mau mie. Ini enak loh. Apalagi ini mie harum. Tahu mie harum? Mie yang pakai pork. Nah, itu ya. Pork itu bukan haram bagi kita. Pork itu adalah harum, begitu kan ya. Wah, ini lebih lagi kelezatannya. Ayo Pak Sam, saya akan jawab enggak. Tadi enggak, sekarang enggak. Pak, ini yang terbaik Pak. Di kota ini enggak ada yang lawan. Maka saya akan jawab, jadilah kehendakmu. Susah loh, susah. Kenapa? Masih cinta mie sampai sekarang. Susah reposisi hati, gak suka mie itu susah. Saya mengurangi tepung sudah bisa Bapak Ibu. Mie kan juga tepung ya. Nah tepung yang satu itu tuh. Susah. Maka ini pemberitahuan, jangan ajak saya makan mie setelah ini ya. Ini sekaligus informasi, jangan ajak saya makan mie. Itu contohnya Bapak Ibu. Tanpa reposisi hati, kita bisa enggak nolak? Bisa. Kita bisa meletakkan enggak keinginan kita? Bisa. Tapi bukan selama-lamanya. Menyangkal diri bukanlah sebuah aksesoris rohani. Menyangkal diri bukan cuma berbicara mengenai sebuah tindakan sewaktu-waktu yang kita kerjakan. Menyangkal diri itu berbicara mengenai perubahan yang ada di dalam. Yang kemudian menggerakkan kita keluar menjadi pribadi yang baru. Pengikut Kristus yang sejati. Yaitu ketika kita meletakkan keinginan kita. Melihat kepada Tuhan. Dan belajar mengingini kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Itu selfless yang harusnya terjadi. Maka ini pertanyaannya Bapak Ibu. Maukah kita berdoa kepada Tuhan. Dan berkata Tuhan, ajar aku. 1, letakkan kesenangan diri. Itu gak gampang. Sekali lagi ada area-area yang mudah. Kita bisa meletakkan keinginan kita. Tapi coba pikirkan area-area di mana kita paling bergumul. Di mana kita cenderung akan menguasai area tersebut. Dan pingin pokoknya kehendakku yang jadi. Pikirkan area tersebut. Dan belajar untuk Tuhan tolong saya. Boleh melepaskan genggaman saya. Saya mau ikut Engkau. Dan ajar saya mencintai yang Engkau cintai. Supaya saya tidak lagi menjadi selfish. Tapi selfless. Yang benar di hadapan Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa sih susah sekali untuk kita itu yang sudah tahu selfish itu salah. Kenapa seringkali kita tuh masih selfish? Nah kalau tadi berbicara di dalam titik kenyamanan Bapak Ibu, saya sekarang ingin mengajak kita bergeser. Mungkin kita ini kelamaan menderita. Dan saya percaya di dalam 2 spektrum ini kita seringkali berada. Bisa jadi sekarang kita sedang ada di dalam titik nyaman. Sehingga kita nggak mau kenyamanan kita diganggu gugat, sehingga kita selfish terus menerus. Atau mungkin jangan-jangan kita saat ini bukan sedang ada di dalam titik nyaman. Kita saat ini sedang menderita. Kita saat ini sedang mengalami kesulitan. Kita saat ini sedang tidak nyaman. Dan Bapak Ibu, seringkali ini yang terjadi. Di tengah-tengah ketidaknyamanan, begitu ada celah kecil saja untuk kita bisa escape dari penderitaan kita. Seringkali kita ambil. Tidak peduli itu benar atau tidak. Dan itu pun tindakan selfish. Ketika kita sedang menderita dan bergumul, lalu kelihatannya ada peluang kecil nih, ada celah nih. Untuk saya bisa lepas dari beban berat saya selama ini. Orang selfish akan ambil itu, apapun harganya, berapapun dan apapun konsekuensinya. Itu selfish. Dan itulah yang kita lihat di dalam kisah yang dituliskan oleh Injil Matius ini. Saya mengajak kita sekarang melihat konteks yang jauh lebih besar. Bukan cuma sekedar konteks di atasnya, tapi konteks lebih besar. Bapak Ibu, kita perlu mengingat bangsa Israel itu sudah berkali-kali mengalami pembuangan ataupun penjajahan. Mereka itu sudah lama tidak pernah menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Awalnya memang terjadi karena dosa-dosa mereka. Maka berkali-kali mereka mengalami pembuangan. Tapi jangan lupa mereka pada akhirnya setelah pembuangan kedua, mereka kembali diizinkan pulang, membangun kembali Yerusalem, membangun kembali tembok kota.
Bapak Ibu jangan lupa, itu revival orang Israel. Karena mereka mulai berkata begini, kita gak mau dibuang lagi. Gak enak loh dibuang, gak enak loh menderita. Maka supaya kita tidak dibuang, kita patut taat pada firman Tuhan. Maka mereka belajar kembali Taurat, mereka belajar kembali dan mereka secara serius. Dan itulah latar belakang Bapak Ibu. Kenapa dalam perjanjian baru kita ketemu tuh kelompok-kelompok yang gak ada muncul di perjanjian lama. Orang Saduki, ahli Taurat, orang Farisi, kelompok Zelot. Ini mereka siapa sih? Ya orang-orang Israel yang cinta dan belajar mau taat pada firman Tuhan. Tujuannya apa? Satu, gak menderita lagi. Kita gak pingin susah lagi. Kita gak pingin menderita lagi. Sehingga di tengah-tengah seperti itu mereka berharap Tuhan menolong mereka. Jadinya apa Bapak Ibu? Udah melakukan yang baik, udah melakukan apa yang kelihatannya tepat, tetap menderita tuh. Nampaknya penderitaan tuh sukar lepas dari kehidupan mereka sebagai bangsa Israel. Tetap dijajah sama Romawi. Sehingga Bapak Ibu, di tengah-tengah penderitaan yang berlarut-larut bahkan dari generasi demi generasi. Sekali lagi ya, bukan setahun 2 tahun. Dari generasi demi generasi menderita. Bayangkan sekarang muncul satu sosok. Bukan manusia biasa. Dengan kekuatan manusia biasa. Sebelum Yesus banyak quote and quote Mesias-Mesias yang muncul. Mesias yang mengangkat pedang, memimpin perjuangan. Sempat menang kecil, tapi kemudian kalah. Sempat berjuang, tapi juga gugur. Banyak. Kali ini muncul tokoh. Dia tidak mengangkat pedang. Tapi ketika dia mengangkat tangan, langit dan laut tunduk kepada dia. Keren kan? Dia memang tidak memberontak secara politik. Tapi ketika dia mengumpulkan orang, dia memecah-mecahkan roti, bisa memberi makan banyak orang. Oh, bukankah ini adalah tokoh yang dinanti-nantikan Mesias yang sejati itu? Dan Bapak Ibu, bukankah ini peluang untuk lepas dari penderitaan? Bayangkan kalau Yesus memang mau dijadikan raja. Bayangkan kalau Yesus mau memerintah atas Israel dan memimpin perjuangan melawan Romawi. Saya dan percaya Romawi pun tunduk dan takluk kepada Israel. Harapan untuk lepas bukan? Harapan untuk merdeka. Harapan untuk tidak lagi mengalami penderitaan. Dan itulah yang mereka lihat. Itulah yang orang Yahudi lihat. Maka begitu di tengah-tengah penderitaan, Yesus muncul bak pahlawan ini. Para murid mewakili mayoritas orang Yahudi. Tidak ingin melewatkan momen ini. Yesus harus jadi raja. Maka kenapa Petrus menarik Yesus. Dan kemudian berkata, sekali-kali tidak akan aku biarkan kau menderita. Sekali-kali kalaupun perlu cara apapun aku akan lakukan. Asalkan kau jadi Mesias yang akan menolong kami lepas dari penderitaan dan pergumulan ini. Inilah Bapak Ibu keegoisan yang muncul karena penderitaan. Dan saya kok percaya semua kita pernah mengalami penderitaan. Dan seringkali ketika kita ada di dalam penderitaan, disitulah kita ditawari. Mau selesai cepat penderitaannya? Bisa nih lakukan ini, lakukan itu. Bisa nih kerjakan ini dan itu. Mau bisnis lancar? Sudahlah, gak perlu terlalu jujur. Lakukan saja apa yang lain orang lakukan. Cuman kurangi kadarnya. Supaya tetap kita lebih baik daripada yang lain kan. Tapi ya gak bisa namanya kita itu berbisnis. Gak bisa namanya kita hidup dalam dunia yang jatuh. Kita itu betul-betul lurus, gak bisa. Kalau enggak menderita loh. Kalau enggak susah loh. Maka bukankah di tengah-tengah dunia yang mengajarkan pokoknya bisa lepas. Pokoknya bisa tidak menderita lagi. Seringkali kita berkata, aku tidak akan melepaskan momen ini. Dan Bapak Ibu, pertanyaannya apakah itu yang juga sedang terjadi di dalam kehidupan kita?
Mungkin kita bukan selfish memaksakan sesuatu hal yang jahat. Mungkin kita selfish cuman sekedar ketika kita doa dan berkata, Tuhan, masa gini aja gak boleh sih? Udah capek, udah lelah aku berjuang. Udah berkali-kali aku mencoba melakukan apa yang baik. Tapi apa jadinya? Bukan hal yang baik yang terjadi padaku, bukan. Tapi tetap yang jahat. Ini kesempatan. Ini momennya. Bukankah kita akan berkata, lebih baik diambil dulu dah. Apakah itu menjadi bagian kita? Dan di tengah-tengah konteks kehidupan yang semacam ini, kita mendengar Tuhan memberikan sebuah tawaran. Jangan selfish, tapi selfless. Selfless yang seperti apa? Yaitu mengikut Yesus. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut aku. Kata mengikut aku artinya adalah kita berjalan di belakang nih. Kita bukan penentu arah. Kita cuma mengikuti kemanapun Tuhan itu pergi. Bahkan di dalam sebuah gambaran yang lebih literal, pengertiannya adalah begini. Kita ini bukan ngelihat orangnya, kita ini bukan ngelihat jalannya kemana. Kita itu cuma melihat jejak kakinya. Dan kemudian yang kita lakukan adalah ikut tuh. Jejaknya lurus, kita lurus. Jejaknya kiri, ke kiri. Kanan, ke kanan. Tanpa kita tahu ini sedang kemana. Itu mengikut Yesus. Itu mengikut Dia. Inilah selfless. Berapa banyak di antara kita mungkin berdoa, Tuhan aku mau tahu apa menjadi rencanamu. Baik sih. Tapi bersedia enggak untuk kita berkata begini. Tuhan, meskipun aku belum melihat dengan jelas rencanamu. Sejauh jejak-jejak kaki yang kau tinggalkan, aku mau tunduk dan taat. Banyak orang ingin tahu kehendak Tuhan. Saya meyakini hal tersebut. Tapi berapa banyak yang berani berkata, kalaupun belum jelas sekarang, kalaupun belum tahu, ntar ujungnya bagaimana. Bahkan kalaupun yang seolah-olah aku lihat kondisinya bergumul, kondisinya gak lepas dari penderitaan. Tapi aku melihat jejak-jejak kaki Tuhan itu. Kita berkata, cukup, aku akan ikut kemanapun engkau pergi. Oh Bapak Ibu, ini adalah selfless yang jelas sekali diajarkan firman Tuhan. Tapi juga jelas sesuatu hal yang sangat amat berat sekali. Di satu sisi kita ingin nyaman, tapi seringkali kenyamanan itu tidak terjadi. Tapi ketika kita mencoba untuk taat, toh tidak langsung kenyamanan itu diberikan bagi kehidupan setiap kita. Dan Bapak Ibu, jujur yang paling susah di dalam penderitaan adalah satu. Nggak tahu sampai kapan, bukan? Kalau kita tahu sebentar lagi kesusahan selesai, saya kok percaya kita semua akan menguatkan diri untuk melakukannya. Dan sekali lagi saya pakai contoh harafiah saja Bapak Ibu. Salah satu upaya saya menjaga hidup sehat adalah juga sambil berolahraga. Saya nggak punya waktu banyak berolahraga, maka saya cuma siapkan beberapa waktu dan langsung main yang hard, main yang keras. Jadi nge-gym Bapak Ibu. Ngangkat barbel yang berat gitu ya. Dan supaya ketika ngangkat barbel berat, saya merasa beban berat hidup saya yang lain terangkat begitu ya. Padahal enggak juga. Ngangkat barbel berat Bapak Ibu. Dan saya selalu tanya gini, berapa kali diangkat? Dikasih ini. 3 round, masing-masing 8 repetisi. Bebannya nambah lagi, masa bebannya cuma begitu, namanya PT kan selalu begitu ya. Ayo tambah lagi. Ya, saya belajar mengikuti, belajar taat ya. Tapi begitu ngangkat, gila, itu nyawa hampir juga terangkat Bapak Ibu gitu ya. Menderita, bergumul Bapak Ibu, menderita rasanya setelah ngangkat tuh yang ngelihat segalanya itu kayak muter, goyang-goyang. Berhenti enggak?
ngelihat, udah berapa kali? 4 kali. Ayo bisa 4 kali. Nah, enaknya nge-gym kalau punya teman, punya kelompok gitu kan. Yang lain, ayo 4 lagi. Angkat, 3 lagi, 2 lagi, 1 lagi. Setelah itu muntah-muntah Bapak Ibu ya. Tapi kenapa berhasil? Walaupun menderita. Tahu ada batasnya, ada durasinya. Penderitaan hidup kan gak begitu. Kita gak pernah tahu nih, pergumulan yang sedang kita jalani hari ini, selesainya kapan. Kita nggak tahu nih masalah yang sedang kita jalani saat ini. Problem yang sedang kita alami dalam hidup kita nggak tahu endingnya kapan. Dan kita nggak tahu endingnya seperti apa. Dan itu yang menjadikan semakin sesak menderita bukan? Dan ketika kita berdoa, ketika kita bergumul, ketika kita menjerit kepada Tuhan, nggak terjadi apa-apa. Susah kan? Berat kan? Dan Bapak Ibu kita bersyukur. Tuhan yang memanggil kita untuk mengikut Dia. Tuhan itu memberitahu jalannya. Jalan yang menghibur, memberikan kekuatan bagi setiap kita. Di Getsemani Bapak Ibu, Yesus pernah memberikan satu gambaran yang saya paling suka. Selain salib, selain kebangkitan, saya suka di Getsemani. Kenapa? Itu nampaknya Yesus yang kita bisa berkata gini, iya, dia sama kayak saya. Ketika Yesus mengusir setan, saya sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu, belum pernah ngusir setan. Dan dia tanya, pengen Pak ngusir setan? Saya sih berharap itu satu-satunya pelayanan yang saya tidak kerjakan sih. Gitu. Yesus bisa melakukan mujizat, saya belum pernah melakukan mujizat. Sehingga kita selalu berkata gini, iya kan dia Yesus. Ya beda dong dengan kita. Kita kan suka ngomong gitu kan ya. Iya kan dia Yesus, beda sama kita. Kita kan bukan Yesus. Tapi khusus di Getsemani, kita tuh bisa berkata gini, aku dan dia sama. Karena dia dengan jujur, dia berdoa, bahkan bergumul sampai keringatnya itu keluar seperti tetes darah. Dan dia berkata, kalau boleh, cawan ini lalu daripada. Bukankah itu isi doa kita ketika kita bergumul dan menderita? Kalau boleh Tuhan, cawan ini segera lalu. Bukankah kita bisa berkata, itulah kita, itulah di titik, itulah Yesus sama seperti kita. Tapi yang menarik di titik yang sama itu Yesus menunjukkan perbedaan. Karena Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dan itu bukan cuma kata-kata hiasan. Karena pada akhirnya dia menyerahkan dirinya. Dia disalibkan, dia mati. Menanggung cawan murka itu. Cawan yang dia doakan kalau boleh lalu, gak lalu. Dia tetap tuh disalib. Tapi bukan cuma berhenti disalib. Bukankah dia bangkit? Dan dia menang. Sehingga Yesus yang menang dan berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan apa pentingnya hal itu bagi kita sekarang? Ini pentingnya Bapak Ibu. Ketika saat ini kita sedang berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh ya, cawan ini segera lalu. Mungkin solusi gak langsung muncul. Jalan keluar gak langsung ada. Tapi satu hal yang pasti ada. Ada Yesus di titik itu. Ada Yesus di titik kekelaman kita yang dalam itu. Dan dia bukan cuma sekedar ada sebagai sesama pesakitan yang bergumul dan menderita. Dia ada sebagai pribadi yang menang, yang berkuasa, yang akan berkata, tenang, memang belum saja jalan keluar ada. Tenang, memang belum solusi itu nampak. Tapi tenang, ada aku hari ini. Dan itulah harusnya penghiburan kita yang cukup untuk membuat kita satu hari lagi berjalan bersama Tuhan. Besok doa, nangis lagi, dan ketika kita nangis, disitulah Yesus hadir dan berkata, aku ada masih di sini. Aku yang berkuasa tetap ada bersama dengan engkau, menopang engkau. Dan disitulah kita akan dimampukan satu hari lagi berkata, ada Tuhan, aku bisa. Ada Tuhan, kekuatannya menguatkan aku. Berjalan dari hari lepas hari.
Tapi bukan cuma Getsemani, tetapi di atas salib. Yesus di atas salib mendengarkan orang-orang di bawah berkata, turun kalau memang anak Allah. Oh, saya percaya Bapak Ibu, kalau Yesus sama seperti banyakan kita, suka shortcut di tengah-tengah penderitaan. Kalau ada celah sedikit yang kita bisa ambil untuk kita lepas dari penderitaan, kita ambil bukan? Kali ini benar nih. Orang-orang yang di bawah berkata, udah turun aja. Kalau kamu turun, aku percaya nih sama kamu. Selesai kan pergumulan hidup? Selesai kan misi Allah untuk membawa orang datang kepada Allah dan percaya kepada Allah? Cukup apa? Lepas dari salib, tunjukkan kuasa. Oh, saya percaya orang-orang yang tadi yang menghina, mereka akan balik bertobat. Dan selesai misinya, bukan? Bukankah itu misi yang juga dari awal ditawarkan iblis kepada Yesus? Sembah aku aja, semua ini kuserahkan kepadamu. Yesus gak mengambil shortcut. Dia tetap disalib. Sampai kapan? Sampai mati. Seolah-olah dia mau berkata, di dalam jalan pergumulan dan penderitaan, kalaupun harus mati, aku tetap mati. Tapi ini kabar sukacitanya. Kematian tidak pernah menjadi titik. Kematian tidak pernah menjadi final. Karena Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, Kristus yang menang. Sehingga kebangkitan dan kemenangan Yesus hari ini ingin memberitahu kita, kalau di dalam segala jalan pergumulan dan penderitaan kita yang belum selesai, yang kita digodai untuk sudah shortcut aja, egois sedikit gak apa-apa. Kenapa sih? Salah apa sih? Toh demi kenyamanan kamu. Kita tergoda. Yesus ada di sana dan memberitahu, tahan yuk, aku kuatkan kamu. Tahan ya, aku ada bersama dengan kamu. Dan kalau ada di antara kita berkata, Tuhan tolong, aku tidak tahan. Tuhan masih peduli enggak sama aku? Tuhan masih peka enggak sih sama aku di dalam segala pergumulan ini? Hari ini firman Tuhan mau berkata, dia tahu, dia peka. Dia mau hadir di dalam setiap tetes tangis kita, menguatkan kita untuk tidak ambil shortcut. Kalaupun kita jatuh, dia mau kita dibangkitkan dan dipulihkan bagi dia. Inilah Allah yang Immanuel, Allah yang hadir. Dan Allah yang hadir inilah kekuatan kita satu-satunya untuk kita selfless, hidup bagi Tuhan, hidup bagi Dia. Bapak Ibu, satu kali rekan saya diundang dalam sebuah pelayanan. Di dalam pelayanan selesai, pelayanan akbar gitu ya. Banyak orang berkumpul, disiapkan jamuan makan Bapak Ibu. Dan ketika dia mau bergerak makan begitu ya. Waduh, antriannya sudah penuh sesak sekali. Maka dia berpikir gini, sudahlah daripada ikut antri-antrian makannya juga kelamaan. Sementara perut sudah lapar, balik hotel aja. Entar pesan makanan di hotel. Maka dia segera balik ke hotel Bapak Ibu. Dia ambil buku menu dan semua hamba Tuhan, apalagi lulusan STT tertentu, maksudnya STT saya gitu ya, di mana saya belajar. Terbiasa kalau ngelihat menu bukan lihat kirinya dulu Bapak Ibu, ngelihat kanannya dulu. Ya. Tahu maksudnya ya? Bukan lihat menunya apa, ngelihat harga dulu yang paling cocok, baru geser lihat menunya apa gitu kan ya. Nah sama Bapak Ibu dia ngelihat. Bukan lihat menunya, lihat harganya dulu. Begitu dilihat Bapak Ibu, enggak satu pun harganya cocok di kantong. Karena dia lihat, akhirnya dia lihat ke kiri. Ada tulisan nasi goreng 150.000. Itu jelas bukan nasi goreng untuk hamba Tuhan Bapak Ibu ya. Mungkin untuk sultan-sultan tertentu iya. Maka dicari makanan enggak ada Bapak Ibu. Maka dia berpikir gini, sudahlah jangan makan dalam hotel. Tadi di pinggir-pinggir jalan itu ada tuh makanan-makanan yang dijual di emperan-emperan. Udah ke sana aja. Maka dia putuskan masih dengan baju pendetanya gitu ya. Walaupun kolarnya dari taruh gitu ya. Dia jalan keluar, dia cari ada depot ini, ada menu ini, ada warung ini. Dia lihat, dia pakai prinsip yang rame berarti enak gitu kan ya.
Maka dia lihat kok semua rame gitu ya. Dari antara yang rame yang kelihatannya menunya satu. Enak. Apa definisi enak? Murah, banyak. Sama dengan enak. Gitu kan ya. Maka dia lihat, oh yang ini rasanya murah, banyak, enak. Maka dia mampir ke sana Bapak Ibu. Dan dia mampir ke sana, lalu dia lihat menu porsi-porsi makanan yang sudah dikeluarkan besar-besar. Nah, terus dia lihat harganya nggak sampai 20.000 dapat sepiring besar makanan. Maka dia katakan inilah makanan bagi hamba Tuhan. Gitu ya. Cocok nih. Maka dia tahu walaupun dia mungkin tidak habis tapi dia bisa bungkus nanti dia bisa kasih orang. Dia pesen tuh makanan. Nah sambil dia nunggu makanan Bapak Ibu sambil pegang handphone gitu ya cek dan lain sebagainya. Lalu dia mendengar ada kerumunan orang nih sedang menertawakan sesuatu. Lalu dia tertarik nih, ketawain apa sih kok pada orang banyak menertawakan. Ternyata Bapak Ibu ada, mohon maaf, satu orang laki-laki berpenampilan seperti wanita yang sedang menyanyi. Dan dengan goyangan-goyangan tertentu Bapak Ibu yang membuat gelak tawa dari orang yang melihatnya. Dia berprofesi sebagai pengamen tapi sebagai seorang waria. Maka selesai dari kelompok tersebut Bapak Ibu mulai berkeliling nih, cari nih seperti orang ngumpulkan kolektor gitu kan ya. Minta persembahan gitu ya. Giliran dekat-dekat sama si rekan saya pendeta ini. Lalu kemudian dia tanya, "Om, mau saya nyanyiin lagu apa nih?" gitu ya. Terus dia bilang, "Enggak usah." Dan tiba-tiba Bapak Ibu, teman saya bersaksi. Di dalam hatinya ada satu suara yang berkata, "Tanya, dia udah makan belum? Tanya, dia udah makan belum?" Dan teman saya bergumul, "Ini beneran Tuhan nawarin waria makan?" Maka dia berusaha taat dan berkata, udah makan belum?" Dijawab sama warianya begini, "Om, mau ngajak saya makan ya?" Dengan suara yang keras dan dilihatin bapak-bapak yang lain di situ, "Wih, ini Om pengen juga ya," gitu ya. Terus dia bilang gini, "Udah makan belum?" "Belum Om, semua nih mau traktir ayo makan." Duduk, kita tunggu makanan keluar. Maka mulai tunggu makanan keluar. Nah sampai seperti itu masih digodain Bapak Ibu. Setelah makan gimana Om, mau dipijit, mau diapain gitu ya. Dan itu dengan suara keras sampai disaksikan banyak orang. Pendeta ini cuma berdoa satu, jangan ada yang foto, nanti viral. Dia cuma berdoa jangan ada yang foto nanti viral, gimana ini? Padahal bukan bermaksud mau nolong doang. Dia bilang makan dulu aja, makan dulu. Maka mulailah ngobrol, dia lebih banyak si orang ini yang ngobrol begitu ya. Lalu makanan keluar dan Bapak Ibu menurut cerita teman saya ini orang penampilannya boleh sih kelihatan seperti wanita. Tapi begitu makan, laki-laki juga kalah gitu ya. Porsinya banyak, cepat. Kelihatan seperti belum makan setahun begitu. Cepat sekali. Dan selesai makan dia tanya, "Gimana Om, tinggal di mana nih? Di hotel mana nih? Ntar saya kunjungin deh. Di mana sih?" Sambil suara keras membuat orang yang lain mulai bisik-bisik. Mulai risih. Terus dia berkata, "Enggak, saya enggak butuh kamu temani. Saya cuma tadi duduk aja pengen makan. Terus saya ngelihat kamu, kok saya tergerak nih untuk traktir kamu makan." Terus orang ini tanya, "Om kerjanya apa sih?" Terus teman saya ini langsung jawab jujur Bapak Ibu, supaya enggak digodain lagi. "Saya pendeta. Nih kolarnya." Dan spontan si waria itu diam. Dia diam, enggak berapa lama dia menangis. Dan bukan cuma nangis betul-betul keluar air matanya dengan deras. Bukan cuma air mata menurut cerita, ingusnya juga keluar. Sampai si pendeta itu mulai cariin tisu, ngambilin tisu, lalu kemudian ngasihin orang ini. Pas kebetulan menurut ceritanya ada orang lewat sambil berkata gini, "Sweet banget ya ditawarin tisu," begitu. Nangis sejadi-jadinya. Pendeta ini tahu, kalau orang sedang nangis gini berarti ada sesuatu kan. Dia tunggu sampai orang ini reda emosinya. Lalu dia tanya, "Kenapa kamu kok nangis? Apa yang membuat kamu nangis?" Lalu orang ini berkata, "Pak Pendeta, saya dulu guru sekolah minggu." Nangis lagi. Selesai dia bisa menahan emosi,
Dia mulai cerita. Saya bergumul dengan hidup saya. Saya coba berbagai macam cara yang baik, Pak Pendeta. Gak berhasil. Saya coba lakukan seperti firman Tuhan katakan, hidup saya gak bekerja, Pak Pendeta. Sampai akhirnya saya gak punya jalan keluar. Ini satu-satunya jalan yang saya lihat, saya ambil. Dan Bapak Pendeta tahu, dari hari demi hari, saya cuma bertanya satu dalam diri saya. Tuhan peduli gak sih sama saya? Tuhan sayang gak sih sama saya? Saya sudah berdoa, saya sudah bergumul, kenapa kok gak dijawab-jawab? Sampai saya harus ambil jalan seperti ini. Dan Pak Pendeta tahu, setelah saya menjadi pekerjaan seperti ini, sudah bertahun-tahun saya jalani. Saya sudah semakin merasa, mungkin memang Tuhan tidak cinta sama saya. Mungkin memang saya ini orang buangan. Saya bukan cuma dibuang oleh keluarga. Tuhan pun buang saya. Tuhan tidak peduli sama saya. Mana mau Tuhan sama saya yang sudah jadi seperti ini. Dan pendeta, rekan saya ini, dia mendengar semua cerita tersebut. Lalu dia menjawab seperti ini. Sekarang saya tahu dengan jelas, Tuhan sayang kamu. Orang ditanya, yakin Pak Pendeta? Tahu dari mana? Jangan omong kosong loh. Saya gak bisa dengar omong kosong pendeta lagi. Ini bukan omong kosong. Saya semakin tahu dengan jelas Tuhan sayang kamu. Tahu dari mana? Pendeta itu cerita. Saya bukan dari kota ini, saya dari kota lain. Ada acara saya diundang. Ada makan-makan yang disiapkan. Rame. Perut saya udah lapar. Saya pikir saya mau balik hotel, saya makan di hotel aja. Tapi di hotel makanannya mahal. Uang saya ada sih, tapi saya gak rela keluarkan uang itu. Saya keluar. Banyak warung kan di tempat ini. Tadi di sono tuh ada yang deketan tuh. Tapi gak tahu, di sana juga rame. Tapi saya lihat, kok saya di sini aja ya? Kok saya nyaman di sini ya? Saya duduk di sini. Saya lihat porsinya gede-gede. Saya udah pikir, ntar bagi ke siapa ya? Saya udah pikir tuh, ntar bagi ke siapa ya? Saya gak tahu. Saya cuma pesan aja, pokoknya saya gak lapar lagi. Tiba-tiba saya lihat kamu. Dan kamu datang. Dan satu hal, waktu tadi kamu tanya, mau dinyanyiin apa? Di momen itu ada suara dalam hati saya yang menggerakkan saya untuk tanya, udah makan belum? Udah makan belum? Sebagai seorang pendeta sebisa mungkin jelas saya tidak akan ngobrol banyak hal seperti sama orang seperti kamu. Bisa jadi mungkin orang-orang seperti saya akan menghindari ketemu orang seperti kamu. Tapi hari ini dengan jelas saya diarahkan. Ada di kota ini, di malam ini, di tengah-tengah segala fasilitas makanan yang saya bisa nikmati, saya memilih untuk keluar, saya memilih tempat ini dan berjumpa dengan kamu di momen ini. Saya yakin melalui kehadiran saya, seolah-olah Tuhan mau berkata kepadamu, kalau kamu pikir Tuhan tidak peduli sama kamu, Tuhan peduli. Maka dia utus hambanya datang untuk menyapa hidupmu. Orang ini semakin nangis. Dan kemudian pendeta ini mendoakan dia. Dan berkata, minggu datang ke gereja ya. Dia kasih kenalan, kontak alamat gereja terdekat yang dia kenal dan dia rekomendasikan. Peristiwa itu ketika saya dengar, memberitahu saya satu hal Bapak Ibu. Ada kalanya kita sama seperti orang ini bukan. Sudah mencoba banyak hal, gak jalan. Sudah mencoba segala sesuatu, gak berhasil. Sampai pada akhirnya kita terpaksa mengambil jalan pintas. Dan kita berpikir sudahlah, kalau sudah mengambil jalan pintas seperti ini, masa Tuhan peduli lagi sama saya? Ada gak sih Tuhan sayang? Ada gak sih Tuhan care? Kenapa kok Tuhan terus biarkan saya dalam pergumulan seperti ini? Kisah ini memberitahu dengan jelas. Bahkan kalau ada orang yang jatuh sedemikian dalam, bahkan Tuhan utus hambanya secara khusus untuk memberitahu dia, Tuhan sayang.
Tuhan masih peduli. Tuhan mau kuatkan engkau. Tuhan mau bangkitkan engkau. Maka saya percaya berita yang sama juga ditujukan bagi kita hari ini. Di tengah-tengah jalan penderitaan, kegelapan, yang kita nggak tahu sampai kapan berakhir. Kalau kita sempat bertanya, Tuhan sayang atau Tuhan peduli? Jawabannya, iya. Dia sayang, dia peduli. Dan dia Immanuel. Ada, akan menopang, menyertai hidup kita. Maka pertanyaannya, maukah kita membuka hati kita, membiarkan dia bekerja, menguatkan kita di masa-masa sukar perjalanan hidup ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Kau lihat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Bisa jadi kami egois, kami selfish, karena kami ingin terus menikmati rasa nyaman. Tuhan ampuni kalau kami memperalat Engkau demi rasa nyaman kami. Mungkin ada di antara kami yang juga bergumul dengan selfishness. Karena kami sudah lama menderita. Kami capek. Dan kami ingin lepas. Sehingga jalan apapun, solusi apapun akan kami ambil. Meskipun itu bertentangan dengan kebenaran. Tuhan tolong ampuni kami. Kalau kami ambil bagian di dalam. Tapi kami bersyukur kami yang sudah jatuh. Kami bersyukur kami yang sudah jauh dari Engkau. Oh Tuhan, Engkau tidak pernah menjauh. Bahkan Engkau terus mengejar kami untuk memberikan kasih, pengampunan, pertobatan, dan pemulihan. Maka Tuhan tolong kami, berikan anugerah supaya kami mampu mengikut Engkau, menyangkal diri, memikul salib, dan mengiring Engkau selama-lama. Berkati Tuhan, hamba-Mu tidak tahu bagaimana Engkau akan menopang setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tapi setiap pribadi Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau akan bekerja pribadi lepas pribadi. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya